Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu tim Lek Sampedas dari SDN Ciwaru. Nama saya Suwarti sebagai Kepala SDN Ciwaru. Akan mereview buku berjudul Lutung Kasarung karangan M. Faik Sani N, kemudian penerbit Maklus Bandung. Alasan saya memilih buku ini yaitu buku ini dari judul ilustrasi gambar dan amanat yang ada di dalamnya bagus. Buku ini mengisahkan seorang raja yang berada di Tatar Sunda, memiliki dua orang anak perempuan, yaitu Purbalarang dan Purbasari. Karena raja ini sudah sakit-sakitan, akhirnya tahta kerajaan diserahkan kepada Purbasari, putranya yang kedua. Hal ini menyebabkan Purbalarang kecewa dan tidak terima dengan keputusan ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, Purbasari mencari cara bagaimana untuk menyingkirkan adiknya dari kerajaan itu. Atas usulan dari kekasihnya yaitu Indrajaya, Purbasari mendatangkan nenek sihir untuk menaburkan mantra-mantra kepada adiknya supaya sakit. Dari mantra itu Purbasari sakit gatal seluruh tubuh bahkan bernanah. Nah, dari keadaan seperti itu Purbalarang memanggil Sang Patih untuk mengasingkan adiknya ke hutan karena tidak pantas orang yang sakit-sakitan memimpin kerajaan. Sesampainya di hutan, Sang Patih membuat gubuk untuk berlindung sang putri. Setelah gubuk itu selesai, Patih pun pulang. Nah, di hutan itu sang putri bersahabat dengan banyak hewan. Termasuk hewan yang paling istimewa adalah lutung kasarung. Seekor lutung yang mempunyai bulu tebal, hitam, dan baik hati kepada Purbasari. Suatu hari, lutung kasarung ini bersemedi untuk meminta telaga dan air yang bisa mengobati penyakit. Ternyata benar. Telaga itu pun ada di hutan itu. Purbasari diminta mandi dan setelah mandi, betapa bahagianya, betapa senangnya penyakit sang putri sembuh. Tidak lama kemudian, kakaknya datang untuk menjenguk. Dan betapa heran terkejutnya karena adiknya sudah sembuh. Dia takut adiknya kembali lagi ke kerajaan. Dia mencari cara licik bagaimana caranya supaya adiknya tidak kembali ke kerajaan. Nah, dia mengajak bertanding pada adiknya. Ada dua pertandingan. Pertandingan pertama mencari ukuran panjang, mana rambutnya yang paling panjang, adiknya atau dia. Ternyata adiknya lah yang memenangkan. Yang kedua, dia ingin membandingkan kekasih siapa yang paling tampan. Apakah kekasih Purbasari atau kekasih Purbalarang. Ternyata yang paling tampan adalah kekasih Purbasari karena lutung itu sendiri ternyata dulunya seorang pangeran yang dikutuk nenek sihir untuk menjadi lutung. Dan saat itu lutung kasarung pun oleh Yang Maha Kuasa diizinkan menjadi manusia lagi dan menjadi seorang yang tampan. Sehingga yang paling tampan dari pertandingan yang kedua atau sayembara atau pilihan yang kedua adalah lutung kasarung tadi. Akhirnya kakaknya meminta maaf kepada sang putri karena selama ini sudah jahat kepadanya. Adiknya pun memaafkan. Ya, setelah itu mereka kembali ke kerajaan dan Purbasari melanjutkan memerintah kerajaan itu. Hikmah yang bisa diambil, satu, sebagai anak sebaiknya mentaati keputusan orang tua. Yang kedua, jangan menggunakan cara licik untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, yakinlah kebenaran akan menang. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.